Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Di sini saya bersama Kang Fatoni. Ingin berbicara apa adanya, mengalir seperti air. Perlu perkenalan? Perlu dong. Perlu. Monggo. Kan tidak semua orang tuh mengenal saya begitu. Mungkin kamu sudah kenal, tapi yang lain belum tentu kenal. Perkenalan, nama saya Tony. Biasa kalau di rumah dipanggil Tony. Tony. Itu nama saya. Tony Sucipto. Tidak. Tony Sucipto itu apa? Pemain bola. Tapi sekarang entah bagaimana, entah kapan mulai kick off-nya. Wah, belum tahu karena masih Covid ini di sini. Kayaknya tanggal 21 Maret. Kayaknya. Belum tahu sih. Belum tahu juga ya. Iya. Ya kayaknya bulan ini sih. Ya mungkin doakan saja cepat bermain ya. Semoga dunia persepak bolaan di Indonesia cepat dimulai lagi ya. Aktif lagi. Biar menyerukan. Iya, enggak gitu-gitu terus gitu loh. Masa udah lama kita enggak nonton bola. Nggak nonton bola. Ini saya mau mengawali perbincangan malam ini ya. Iya. Kita bicara tentang pondok. Kita kan anak pondok ya. Anak pondok, oke, anak pondok. Kalau menurut Kang Faton ini, bagaimana sih anak-anak santri zaman sekarang itu kalau di pondok? Gimana ya? Saya tidak bisa mengkritik atau memberikan saran, tapi bisa saja hanya cerita lah apa yang saya alami mungkin. Mondok di awal itu bagi saya, bagi anak-anak itu harus dengan penuh paksaan. Karena sebuah kebiasaan yang baik biasanya diawali dengan keterpaksaan. Pada dasarnya itu sebuah usaha, bukan sebuah penyiksaan. Itu tidak. Mungkin penyiksaan itu lebih ke apa yang akan menjadi dia rugi lah untuk dirinya sendiri. Tapi itu akan menjadi keuntungan. Makanya itu saya bilang itu tidak sebuah penyiksaan. Bukan. Tapi sebuah proses. Karena hidup itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah memberikan telapak tangan. Mungkin telapak tangan pun bisa sulit. Misalkan tangan kita sakit. Semakin dalam ini. Bayangan kan rata-rata bisa gitu loh. Walaupun kita keadaan sakit pun bisa membayangkan. Orang gila pun bisa membayangkan, tapi kita tidak tahu apa yang dia bayangkan gitu. Semakin dalam, Bung. Iya, seperti itulah. Ya karena kan malam semakin larut, pikiran kita ya juga semakin dalam. Apalagi malam ini waktu yang sangat tepat untuk bincang-bincang masalah-masalah yang muskil. Apalagi kita tadi sudah melaksanakan sholat Jumat ya, di mana hari Jumat itu ya keramat ya. Atau bisa disebut hari besar Islam. Kenapa? Selain Idul Fitri, Idul Adha itu hari Jumat juga termasuk hari besar Islam. Hari spesial kah? Iya, spesial untuk umat Islam. Maka kita harus bangga sebagai santri, khususnya umat Islam harus bangga. Kalau kita tidak bangga dengan agama kita sendiri, bagaimana nanti dengan yang lainnya? Padahal kita anak muda, penerus kita itu. Penerus. Berarti harus disemangati lagi ya? Iya, harus semangat. Tidak harus disemangati, tapi harus semangat dari diri sendiri. Tidak boleh patah. Semangat tidak boleh. Sekarang cara untuk membuat diri semangat itu gimana? Bagaimana ya? Untuk saya sih, saya selalu ingat orang tua. Soalnya orang tua itu segalanya. Yang menjadikan kesuksesan kita sebagai anak itu ya sumbernya dari orang tua. Tidak ada orang tua, tidak ada kita. Iya, betul. Itu proses. Jadi kita berhasil itu ya karena orang tua. Karena semua perjuangan. Semua perjuangan. Mungkin usaha kita yang kita lakukan ya besok kita rasakan besok. Yang kita rasakan sekarang ya berkat kesusahan orang tua dulu. Kalau tiap malam udah tudut, nggak punya pikiran kayak sebelah saya. Tanya saja pekerjaannya apa, tidak bisa jawab dia. Apa pekerjaanmu? Nggak berani dia bicara.
Saya masih ya itu Ya makanya gini tiap malam bikin ngomong mengalir. ngomong mengalir apa aja diomongin. Jatuhnya di mana ya tetap di bawah namanya mengalir. Ya nanti kan ada saatnya untuk kita bisa hidup senang-senang. Sekarang kan wah masih belum senang lah istilahnya, masih ya bisa dibilang masih apa ya? Kenapa toh kita nanti akan hidup senang? Emangnya sekarang nggak senang? Ya bukan, kan semua ada waktunya, ada prosesnya. Bisa bisa jadi awalnya senang terus nanti endingnya bisa berakhir merana. Padahal kan ada itu. proses itu biasanya yang dilihat akhirnya ya, Hasilnya. hasil akhirnya ya. Tapi proses itu juga penting. Tapi terkadang orang itu tidak melihat proses kita dari awal, Hanya melihat hasil senangnya, akhirnya, hasil akhirnya. hasil Wah, akhirnya. kayak enak ya. Kok saiki wis sukses. Oh, ora arti mbiyene. Mbiyene cilike dikepruki bapake kon ngaji. Nah, Saiki wis enak-enakan. kalau semasa Kang Fatoni dulu pertama kali mondok di Al Asro itu apa perasaan pertama kali? Saya sangat terharu. Terharu. Di mana di sini tuh setiap habis jamaah khususnya ya Santri Putra ya, itu selalu bersalaman dengan Abah Yai sambil merangkak jauh-jauh ya 10 meter kurang lebih dari beliau duduk kita sudah merangkak. Itulah bukti santri-santri kita tawaduk kepada beliau. Beradab, Heeh. yang beradab. Sangat bersyukurlah dibandingkan teman-teman kita yang belum bisa mondok atau belum mendapatkan sebuah Hidayah. ya bukan hidayah, udah masuk Islam sih. Apa ya? Apa ya? Ya belum beruntung lah, anggap saja seperti belum kita ya. beruntung. Mungkin urusan dunia mereka sudah beruntung, tapi bisa saja urusan akhirat ya belum tentu juga kalau dia belum mondok gitu. Tapi kan anak pondok pun juga demikian. Juga Ya itu kan yang namanya usaha. Masalah hasil akhir kita tidak tahu. Kita harus menghargai proses. menghargai Nggak boleh terus anak pondok biasanya gini. Oh kalau kita melihat kekurangan terus kapan kita majunya? Kita harus berusaha terus. berusaha terus. Mungkin ketika ada yang tidak berhasil lah itu ada di perjalanan atau proses yang salah kita alami. Terus pernah nggak sih kepikiran waktu awal-awal mondok itu rasanya pengen keluar dari pondok, pengen Wah, boyong. sudah banyak, sudah sering saya alami. Tapi saya pikir-pikir lagi itu sebuah apa ya, godaan lah, ujian. Soalnya kita melihat teman-teman di rumah enak naik-naik motor, Main-main. terusan main HP, khususnya yang siswa ya. Mungkin yang mahasiswa ya tinggal kesadaran kita sih. Kalau kita main HP motor-motoran ya akan ada akibatnya. Kalau kita mengurangi ya ada akibatnya. Tetap ada perbedaan. Semua tetap ada akibatnya, yang baik tetap- maupun yang buruk tetap ada akibatnya. Tetap ada akibatnya. Mungkin bisalah ngasih apa Apa? wejangan-wejangan untuk semua santri Al Asror yang siswa maupun mahasiswa biar semangat lagi untuk beribadahnya, untuk ngabdinya. Ya untuk wejangan sih saya nggak pantas ya. Ya, Oh, nggak kita apa-apa lah. masih Sedikit sama-sama mondok. Saya nggak berani lah. Ya saya hanya Ya mungkin mengajak sama teman-teman lah. kata-kata penyemangat lah. Kata-kata penyemangat ya. Ya bukan kata-kata ya. Ya kita bareng-bareng aja lah. Ya saling mengingatkan kalau kita yang salah ya jangan takut mengatakan itu salah. Kalau itu benar ya jangan takut mengatakan itu benar. Kalau ya baik ya kita tiru, kalau buruk ya kita jauhi sejauh-jauhnya. Tapi sejauh-jauhnya itu jangan lupa untuk mengingatkan teman. Sejauh-jauhnya itu bukan terus kita menjauh membiarkan teman kita terjerumus, itu jangan. Nah, maka dari itu kita saling mengingatkan saja ya kawan. Nah, untuk itu cukuplah obrolan kita malam hari ini. Ya walaupun tidak terarah lah, yang penting tidak menimbulkan hal yang buruk. Itu aja lah. Mungkin ada kata-kata untuk mengakhiri perbincangan malam ini. Oh ya ada. Monggo. Gini kawan, jangan malu karena malu tidak akan membuatmu maju. Mantul Tapi sekali. kamu harus punya rasa malu. Siap. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kami, saya, Kang Konyol bersama
Kang Tony Ya, ingin pamit undur diri. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.